Kejaksaan Agung menemukan uang tunai senilai 5,5 miliar rupiah dalam penggeledahan di rumah hakim tersangka kasus suap vonis lepas minyak sawit mentah. Uang dibungkus plastik dan disimpan dalam koper, disembunyikan di kolong tempat tidur. Kejaksaan Agung menggeledah rumah Hakim Ali Muhtarom tersangka kasus dugaan suap vonis lepas korupsi minyak goreng. Penggeledahan itu dilakukan di rumah Ali di Jepara, Jawa Tengah. Dalam penggeledahan itu, tim khusus pemberantasan korupsi Kejagung menemukan koper hitam berisi uang senilai 5,5 miliar rupiah. Halo, siapa? Sudah, bisa video call? Ini udah saya buka. Udah dapat, udah. Video call bisa? Video call Rekam sudah, Pak. Ini Sudah direkam sudah, Pak. sudah direkam semua. Ini barang buktinya. udah dapat ya? Dapat. Buka apa itu nanti di Koper itu disembunyikan di kolong tempat tidur terbungkus kardus. Uang dalam koper itu ditemukan dalam pecahan mata uang dolar sebanyak 3.600 lembar yang terbungkus plastik dengan rapi. Yang pertama, bahwa benar penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di sebuah rumah ya di Jepara ya beberapa waktu yang lalu, itu pertanggal 13 April 2025, dan dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok ya, yang dengan mata uang asing 100 USD ya. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M ya. Nanti silakan dihitung ya kalau penyetaraannya. Dan terkait dengan itu perlu juga saya sampaikan bahwa penyidik sudah menyetor titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya di Bank BRI. Nah, jadi supaya rekan-rekan media juga memahami bahwa cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang itu langsung dilakukan penyetor titipan, karena ini kan masih dalam proses di Bank Persepsi ya bisa. Uang tersebut telah dititipkan dalam rekening sementara selama penyidikan berlangsung. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus ini termasuk mengungkap peran masing-masing tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Dampak dari kasus dugaan pelanggaran etik ex-direktur pemberitaan JAK TV Tian Bahar, Kejaksaan Agung mendatangi gedung Dewan Pers Kamis siang. Pihak Dewan Pers sendiri menyerahkan 10 bundel dokumen kepada petugas demi keberlangsungan penyelidikan. Kasus dugaan pelanggaran etik yang menjerat mantan Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar mulai mendapatkan titik terang. Atas permintaan Dewan Pers, pihak Kejaksaan Agung mendatangi kantor Dewan Pers menerima sejumlah dokumen. Saya mau sampaikan begini supaya ada penegasan ya. Berkali-kali saya sampaikan bahwa terkait dengan apa yang sedang dikerjakan oleh penyidik ya terhadap yang bersangkutan itu lebih kepada perbuatan personal ya, itu perbuatan personal ya, bahwa media itu hanya sebagai alat karena dia ketepatan berprofesi di media. Tapi kalau totalnya bisa disebut itu Pak, kayak ada total dokumen atau total BKB. Ada beberapa bundel ya, Bisa disebutin? mungkin ada 10 bundel. Beri kami waktu untuk melihat terlebih dahulu karena kami yakin pihak Kejaksaan Agung kalau memang ini terkait karya jurnalistik dan hak dan kewajiban bagi para pihak yang nanti kami lihat
memerlukan tindak lanjutnya, pihak Kejaksaan Agung pasti tidak keberatan. Misalnya kalau ada pemberitaan yang merugikan ya, misalnya bagi para pihak, kami akan memberikan ruang hak jawab. Dan saya kira pihak kejaksaan atau orang-orang yang disebutkan di situ tidak akan keberatan untuk memenuhi itu. Sebelumnya dalam perkara ini diduga Tian menerima uang sebesar hampir 500 juta rupiah dari dua advokat, yaitu Marcella Santoro dan Junaidi Saibi. Penerimaan uang ini diduga untuk membuat berita-berita yang memojokkan penanganan perkara oleh Kejagung. Sementara itu karena background Tian sebagai jurnalis, diduga Tian telah melanggar kode etik sebagai wartawan dalam menjalankan profesionalisme kerjanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus terus dikunjungi oleh umat yang ingin berdoa. Tetaplah di Sido Sore. Dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya, juga panglima tertinggi TNI ya, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga ya. Dalam negara yang kita menganut rias politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu ya. Nah lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya tidak semata-mata ya muncul dari satu sumber ya. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden dia telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini ya. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan ya yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi negeri ini. Itu saya kira saya sampaikan itu ya. Terima kasih. Apa itu? Izin Pak, saya Zam dari Kumparan. Mau penegasan berarti ini merespon yang tuntutan Forum Purnawiran TNI itu mendesak Gibran mundur melalui MPR itu ya Pak ya? Iya, kan ada kan 8 poin itu ya. Sekarang sudah beredar di medsos ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul
Maka inilah ya sikap Presiden ya, bukan mengacuhkan ya, tapi tetap menghargai ya, karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu yang menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan Presiden ya. Bahwa apa yang diusulkan oleh para purnawirawan TNI itu di luar kuasa Presiden gitu ya Pak ya? Atau menyerahkan kepada legislatif atau... Itu kan usulan ya, usulan dari para forum purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada Presiden, kan gitu kan. Nah Presiden tidak buru-buru merespon tadi dengan alasan saya sebutkan tadi. Itu ya. Apalagi, silakan. Pak, cek. Pak, izin salah satu poin yang lain kan soal penegasan Forum Purnawirawan untuk meminta reshuffle kabinet yang punya kepentingan dengan Presiden Jokowi. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah akan direshuffle juga atau bagaimana? Lalu apakah ada rencana Pak Prabowo untuk memanggil tokoh-tokoh dalam forum purnawirawan itu? Nah, pertanyaan ketiga Pak, ini kan Pak Jokowi itu kan sedang diutus ya untuk ke Vatikan. Nah, itu sebetulnya untuk diutus ke pemakaman Paus Franciscus ke Vatikan. Nah, ini sebenarnya alasannya apa sih Pak? Pak Prabowo mengutus Pak Jokowi. Apakah itu juga berkaitan dengan isu yang diungkapkan oleh Forum Purnawirawan itu? Terima kasih Pak. Pertanyaan ketiga di luar konteks ya. Pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab bahwa Presiden mendengarkan, ya, tapi tidak serta-merta harus menjawab itu. Alasannya apa? Sudah saya sampaikan, ya. Baik, ya. Terima kasih. Saya kira itu aja ya. Ya. Terima kasih Pak.